Nadia Jibita Warbal dengan NIM 2023-48185 kelas D semester 5 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran PJOK SD. Di sini saya akan membahas 3 poin yang penting. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar. Yang ketiga, teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman dan latihan. Belajar tidak sekedar menghafal atau menerima informasi, tetapi mencakup proses berpikir, memahami, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Perubahan yang dihasilkan dari proses belajar bersifat relatif permanen, artinya hasil belajar tidak mudah hilang begitu saja. Dalam konteks pendidikan, belajar menjadi inti dari segala kegiatan karena melalui proses inilah peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terencana antara guru, peserta didik, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suatu situasi dan lingkungan yang kondusif agar peserta didik aktif belajar. Pembelajaran bukan hanya tentang guru menyampaikan materi, melainkan bagaimana guru merancang pengalaman belajar yang bermakna sehingga siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Dengan demikian, pembelajaran adalah kegiatan yang bersifat dua arah, di mana guru mengajar dan peserta didik belajar secara aktif. Hakikat belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat. Belajar merupakan proses yang terjadi dalam diri peserta didik, sedangkan pembelajaran yang baik. Proses belajar siswa mungkin tidak belajar efektif, sebaliknya, pembelajaran akan kehilangan makna jika peserta didik tidak memiliki kemauan untuk belajar. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada keterpaduan antara aktivitas belajar siswa dan strategi pembelajaran yang dirancang oleh guru. Secara keseluruhan, hakikat belajar dan pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berpengetahuan, terampil, dan berkarakter. Dalam praktiknya, pembelajaran yang efektif harus menekankan pada pengalaman langsung, partisipasi aktif, serta pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Dengan memahami hakikat belajar dan pembelajaran, proses pendidikan akan menjadi lebih bermakna dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Berikut penjelasan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Slameto tahun 2013, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhannya sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya, belajar bukan hanya menghafal pelajaran, melainkan suatu proses aktif di mana seseorang menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan demikian, hakikat belajar menurut Slameto menekankan pada perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman dan latihan. Yang kedua, menurut Magne tahun 1985, belajar adalah perubahan di posisi atau kemampuan manusia yang bertahan untuk waktu tertentu, yang tidak hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan, tetapi karena adanya pengalaman. Pandangan ini menegaskan bahwa mengolah informasi, memahami makna, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang berbeda. Dengan demikian, belajar dipandang sebagai proses mental yang terjadi dalam diri individu dan menghasilkan kemampuan baru yang dapat diamati. Yang ketiga,
Sementara itu, menurut Piaget tahun 1970, belajar terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi, yaitu proses seseorang menyesuaikan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada dan mengubah struktur tersebut agar sesuai dengan pengalaman baru. Hakikat belajar menekankan bahwa belajar merupakan proses aktif dan konstruktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak bersifat pasif, tetapi melibatkan aktivitas berpikir, memahami, dan menemukan. Sedangkan pembelajaran menurut Oyemar Hamalik pada tahun 2011 adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan belajar. Guru berperan penting dalam mengelola dan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses belajar secara optimal. Dengan demikian, hakikat pembelajaran menurut para ahli adalah suatu sistem yang dirancangkan secara sadar untuk membantu peserta didik mencapai perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan melalui pengalaman yang bermakna. Prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, belajar adalah proses aktif. Belajar menurut keaktifan peserta didik dalam mencari, memahami, dan membangun sendiri pengetahuannya. Peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi harus terlibat dalam kegiatan seperti mengamati, bertanya, mencoba, dan menyimpulkan. Melalui proses aktif ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. B. Belajar merupakan proses yang berkelanjutan dan bertahap. Proses belajar tidak terjadi sekaligus, tetapi berlangsung secara bertahap dan terus-menerus. Setiap pengalaman belajar menjadi dasar dari pembelajaran berikutnya. Guru harus memastikan bahwa siswa memahami konsep dasar sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konsep. C. Belajar harus memiliki tujuan yang jelas. Setiap kegiatan belajar harus diarahkan pada tujuan tertentu, baik untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Tujuan belajar membantu siswa memahami arah dan makna dari apa yang mereka pelajari, sehingga proses belajar menjadi lebih fokus dan terarah. Berikut penjelasan prinsip-prinsip belajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Edward L. Thorndike pada tahun 1949, mengemukakan 3 hukum utama dalam belajar yang menjadi prinsip belajar, yaitu yang pertama, hukum kesiapan. Belajar akan berhasil jika seseorang siap secara fisik dan mental. Jika peserta didik belum siap, maka hasil belajar tidak akan optimal. Yang kedua, hukum latihan. Semakin seseorang sering berlatih atau mengulang suatu tindakan, maka hubungan antara stimulus dan respons akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat. Belajar akan lebih berhasil jika tindakan diikuti dengan hasil yang menyenangkan. Sebaliknya, akan berkurang jika hasilnya tidak menyenangkan. Menurut B. F. Skinner, tahun 1958, menekankan prinsip penguatan atau reinforcement dalam teori belajar operan. Yang pertama, perilaku belajar akan diperkuat jika diberi penghargaan atau pujian, dan akan melemah jika diberi hukuman atau diabaikan. Yang kedua, belajar harus terjadi melalui tahap kecil sistematis dengan umpan balik segera setelah respon diberikan. Yang ketiga, prinsip ini menekankan bahwa belajar adalah hasil dari hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Poin ketiga, teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. A. Teori behaviorisme. Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dapat diamati. Seseorang dianggap telah belajar jika terjadi perubahan dari perilaku lama ke
perilaku baru akibat adanya pengalaman atau latihan. Dalam teori ini, lingkungan memiliki peran penting karena dapat memberikan rangsangan atau stimulus yang menimbulkan tanggapan atau respons. Pembelajaran berdasarkan teori ini menekankan pada pemberian latihan berulang, pemberian penghargaan ketika siswa berhasil, dan hukum ringan jika terjadi kesalahan agar perilaku positif terbentuk. B. Teori kognitivisme. Teori ini memandang bahwa belajar tidak hanya berkaitan dengan perubahan perilaku, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang terjadi di dalam diri seseorang. Belajar dipahami sebagai usaha untuk memahami, mengelola, dan menyimpan informasi sehingga dapat digunakan kembali saat diperlukan. Dalam pembelajaran, siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal, tetapi juga memahami makna dari apa yang dipelajari. Pembelajaran yang sesuai dengan teori ini menekankan penggunaan strategi berpikir, pemecahan masalah, serta pengaitan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. C. Teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar bukanlah proses menerima informasi dari guru secara pasif, tetapi proses aktif di mana siswa membentuk sendiri pemahamannya berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Pembelajaran menurut teori ini menuntut keterlibatan langsung peserta didik, kegiatan eksplorasi, diskusi, dan kerjasama kelompok agar mereka dapat menemukan konsep sendiri dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. D. Teori humanistik. Teori ini memandang belajar sebagai proses untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Tujuan utama belajar bukan hanya menguasai materi, tetapi membantu peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai pembimbing yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh penghargaan agar peserta didik merasa nyaman untuk belajar dan berkembang sesuai kemampuannya. Berikut penjelasan menurut beberapa ahli yang menjelaskan teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Bagian A, teori behaviorisme. Menurut Skinner, menambahkan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui penguatan positif dan hukum. B, teori kognitivisme. Menurut Piaget, menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui proses asimilasi atau menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama, dan akomodasi, yaitu menyesuaikan struktur pengetahuan. Menurut Brunner, menekankan discovery learning, yaitu belajar melalui proses menemukan sendiri konsep atau prinsip. C. Teori konstruktivisme. Menurut Vygotsky, memperkenalkan konsep zone of proximal development atau yang disingkat ZPD, yaitu jarak antara kemampuan siswa saat ini dengan potensi yang bisa dicapai dengan bantuan guru. D. Teori humanistik. Menurut Rogers, menekankan di mana peserta didik menjadi pusat dari proses belajar dan memiliki kebebasan untuk berkembang sesuai potensinya. Oke teman-teman, itulah hasil penjelasan dari 3 poin penting. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar. Yang ketiga, teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Semoga penjelasan yang tadi saya sampaikan bisa teman-teman dapat pahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan selamat malam.